Nabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasabila Rahmadani ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Studi Al-Quran dan Relevansinya dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, dalam studi Al-Quran memiliki beberapa komponen. Adapun komponen-komponen itu yaitu yang pertama ada tafsir. Tafsir ini menjelaskan tentang makna-makna ayat, menjelaskan konteks dan menjawab persoalan-persoalan yang bersifat kontemporer. Adapun komponen yang kedua yaitu tentang ulumul Quran. Ulumul Quran yaitu mempelajari tentang ilmu-ilmu penunjang yang ada dalamnya seperti naskah, gaya penulisan, bahasa dan qiraat. Adapun komponen yang ketiga yaitu metode kontekstual dan tematik. Nah, ini mengaitkan isi Al-Quran dengan isu-isu yang terjadi pada zaman sekarang ini. Dan komponen terakhir yaitu pembelajaran dan pengamalan. Pada komponen terakhir ini bagaimana cara kita mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu relevansi studi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, studi Al-Quran ini bukan hanya sekedar membaca dan menghafal ayat, tetapi juga mencakup tentang pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang dikandungnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Relevansi ini semakin kuat karena Al-Quran merupakan kitab yang bersifat universal dan sepanjang zaman. Adapun beberapa bidang yang menunjukkan relevansinya dengan studi Al-Quran yaitu pertama ada pendidikan dan pembentukan karakter. Studi Al-Quran sangat menekankan pentingnya adab, ilmu, dan pembentukan karakter atau khuluq. Contohnya itu dalam Quran Surat Luqman ayat 12-19. Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab, etika bicara, dan rendah hati. Contoh kedua yaitu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Bidang kedua yaitu dalam moral, etika sosial, dan hubungan antar manusia. Studi Al-Quran melahirkan pemahaman tentang etika universal, diantaranya seperti kejujuran yang ada dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, tentang keadilan yang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, dan yang terakhir tanggung jawab sosial dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Adapun bidang ketiga yaitu bidang dalam konteks era modern, globalisasi, dan teknologi digital. Studi Al-Quran perlu dikontekstualisasikan agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika zaman, termasuk tentang etika digital, budaya global, dan perubahan nilai sosial. Contohnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Ayat ini menjelaskan tentang etika digital yang memimpin kita dalam penggunaan media sosial yang sehat. Contoh kedua yaitu ada literasi media Qurani. Seperti yang kita tahu, pada saat ini sudah banyaknya aplikasi Quran, podcast tafsir, dan konten YouTube yang menyampaikan dakwah secara kekinian. Dan bidang keempat ada bidang keluarga dan kehidupan pribadi. Contohnya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang mana ayat ini menjelaskan tentang bagaimana membina rumah tangga. Contoh kedua yaitu dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19 yaitu tentang mendidik anak. Bidang terakhir yaitu dalam dunia kerja dan profesionalisme. Nah, contohnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang amanah, Quran Surat Al-Isra 34 yang menjelaskan tentang menepati janji, dan Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang menjelaskan tentang menjaga kualitas kerja. Adapun yang terakhir yaitu peluang dan strategi penguatan studi Al-Quran di era modern. Peluang studi Al-Quran di era modern yaitu yang pertama ada teknologi digital mempermudah kita ke akses Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwasanya pada saat ini sudah banyaknya aplikasi Quran dan tafsir online, kelas virtual, dan podcast yang menyebarkan tentang dakwah tentang Al-Quran, sehingga mempermudah kita untuk mengakses pembelajaran Al-Quran. Dan peluang kedua yaitu ada tingginya minat generasi muda terhadap nilai spiritual. Dengan tingginya minat generasi muda ini, sehingga jawaban-jawaban nilai spiritual itu semua ada dalam Al-Quran, sehingga generasi muda sekarang banyak mengkajinya ke dalam Al-Quran. Peluang ketiga yaitu dukungan kurikulum pendidikan nasional. Peluang keempat yaitu interdisiplin dengan ilmu modern. Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, justru Al-Quran ini dapat menjadi landasan etika
dan spiritual bagi pengembangan ilmu seperti biotika, ekologi, dan AI. Yang terakhir yaitu strategi penguatan studi Al-Quran di era modern. Pertama, ada pendekatan tematik dan kontekstual dalam tafsir. Tidak hanya fokus pada tafsir klasik, tapi juga melihat bagaimana nilai-nilai Qur'ani bisa diterapkan dalam isu-isu kontemporer. Strategi kedua yaitu ada pelatihan guru atau dai dalam pendekatan Qur'ani modern. Guru atau dai juga perlu beradaptasi dengan dinamika zaman saat ini. Strategi ketiga yaitu ada penguatan literasi Al-Quran berbasis komunitas seperti program One Day One Ayat, tahsin dan tadabbur bersama, dan kajian tafsir tematik bisa diselenggarakan oleh masjid, sekolah, komunitas pemuda, dan lain-lain. Strategi keempat yaitu ada kolaborasi lintas bidang. Pengajar agama bekerja sama dengan ahli sains, lingkungan, psikologi, dan teknologi untuk menafsirkan ayat-ayat dalam konteks kekinian dan menjawab problem masyarakat. Dan strategi terakhir yaitu pengembangan media dakwah kreatif. Kita bisa membuat video pendek, animasi, podcast, Instagram, dan TikTok Islami sehingga bisa disebarkan ke media sosial kita. Sekian materi saya kembali ke moderator. Baik, termasuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada Ayu untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ayu Azari. Saya akan bertanya kepada Salsabila. Pertanyaannya, sebutkan komponen studi Al-Quran. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ayu. Yang mana pertanyaannya tadi sebutkan komponen dalam studi Al-Quran. Baiklah. Komponen-komponen dalam studi Al-Quran itu ada 4. Yang pertama ada tafsir, kedua ulumul Quran, ketiga metode kontekstual dan tematik, dan keempat yang terakhir ada pembelajaran dan pengamalannya. Baik, kepada Ayu, apakah puas dengan jawabannya? Puas. Baik, selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Husna kepada Husna. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dede Husna. Saya akan memberikan pertanyaan, yaitu sebutkan strategi penguatan Al-Quran di era modern. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dede Husna. Mana pertanyaannya tentang strategi penguatan studi Al-Quran di era modern. Nah, strategi penguatan Al-Quran di era modern itu ada 5. Pertama, ada pendekatan tematik dan kontekstual dalam tafsir. Kedua, pelatihan guru atau dai dalam pendekatan Qurani modern. Ketiga, penguatan literasi Al-Quran yang berbasis komunitas. Keempat, ada kolaborasi lintas bidang. Dan kelima, pengembangan media dakwah kreatif. Bagaimana saudari Nana? Baik, gimana saudari Husna? Apakah puas dengan jawabannya? Selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Juwita. Kepada Juwita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Jitara Padrina. Saya akan bertanya kepada pemateri, sebutkan peluang studi Al-Quran di era modern. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Juwita. Yang mana pertanyaannya peluang studi Al-Quran di era modern. Yang pertama, peluangnya yaitu ada teknologi digital mempermudah kita dalam mengakses Al-Quran. Kedua, tingginya minat generasi muda terhadap nilai spiritual. Yang ketiga, ada dukungan kurikulum nasional. Dan terakhir yaitu interdisiplin dengan ilmu modern. Baiklah, saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang udah apresiasi dengan sesi tanya jawab kita. Silakan kepada pemateri closingnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi